Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larin Angel Parera dari kelas PGMI 7 dengan nomor NIM 22 30 20 12 11. Tugas ini dipenuhi untuk UTS Bahasa Indonesia dari Bu Nurlaili, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami huruf kapital dan garis miring dengan benar. Baiklah, di sini menurut yang saya baca dari Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh PT Indah Jaya Adi Pratama, yaitu huruf kapital atau huruf besar. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia mengantuk. Apa maksudnya? Pertanyaan, kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu belum selesai. Nah, itu. Terus yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama penting langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Bapak menasehatkan, berhati-hatilah nak, kemarin engkau terlambat, katanya. Besok pagi, kata ibu, dia akan berangkat. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Allah yang maha pengasih. Alkitab, Quran, Weda, Islam, Kristen, Tuhan, dan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. Bimbinglah hambamu, ya Tuhan, ke jalan yang engkau beri rahmat. 4. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Mahaputra Yamin, Sultan Hansuddin, Haji Agus, Imam Syafi'i, Nabi Ibrahim. Huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti oleh orang. Misalnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Tahun ini ia pergi naik haji. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan mengangkut yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Sumpah Muda Udara Hussein Sastra Negara, Sekretaris Jenderal di Apartemen Pertanian, Gubernur Irian Jaya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pengangkut yang tidak diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, siapakah gubernur baru dilantik itu? Kemarin Brigadir Jenderal Ahmad dilantik menjadi Mayor Jenderal. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika, Wage Rudolf, Halim Perdana Kusuma Ampere. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bahasa Indonesia, suku Sunda, bahasa Inggris. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar turunan. Misalnya, mengindonesiakan kata asing ke Inggris-Inggrisan. Yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya, tahun Hijrah, Tarik Masyehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat, hari Galungan, hari Lebaran, hari Natal,
Perang Candu, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Perlombaan senjata membawa risiko pecah perang dunia. Kemudian yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Asia Tenggara, Banyuwangi, Bukit Barisan, Cirebon, Danau Toba, Dataran Tinggi, Gunung Semeru, Jalan Diponegoro, Jazirah Arab, Kali Berantas, Lembah Balem, Ngari Siano, Penggunaan Jaya Wijaya, Selat Lombok, Tanjung Harapan, Teluk Bengkala, terus Zuid. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Misalnya, berlayar ke teluk, mandi di kali, menyerang selat, pergi ke arah tetangga. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Misalnya, garam Inggris, gula Jawa, kacang Bogor, pisang Ambon. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga, pemerintah, dan keantarnegaraan serta nama dokumen resmi kecuali kertas. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Musyawarah Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 1792. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan badan serta nama resmi. Misalnya, menjadi sebuah republik beberapa badan hukum kerjasama antara pemerintah dan rakyat menurut undang-undang yang berlaku. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuknya ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna, di dalam nama buku, majalah, serta kabar dan judul karangan kecuali kata seperti di, ke, dari, yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ayah Maria ke Jalan Lain ke Roma. Bacalah majalah Bahasa dan Sastra. Dia adalah agen surat kabar Sinar Pembangunan. Ia menyelesaikan makalah Asas-asas Hukum Perdata. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, dan sarapan. Misalnya, Dr. Doktor, MA Master of Arts, SE Sarjana Ekonomi, SH Sarjana Hukum, SS Sarjana Sastra, Prof Profesor, TN Tuan, NY Nyonya, SDR Saudara. Yang terakhir, 14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan keselamatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan pernah yang dipakai dalam penyampaian dan penjualan. Selanjutnya, huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah Bahasa dan Kesastranegaraan, buku Negar Teragama, karangan Perpanca,
surat kabar, surat karya. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad ialah A. Dia bukan menipu, tetapi ditipu. Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital, buatlah kalimat dengan berlepas tangan. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ukuran asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Grantia mangostana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.